Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Sunaningsi dengan NIM 23031142420 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas statistika elementer dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldemir, SSI, MSI. Langsung saja, kita masuk ke dalam soal. Soal yang diberikan yaitu, buatlah studi kasus yang pertama dengan menghitung dan interpretasikan rata-rata, median, modus, persentil, kuartil, range, kuartal kuartil, variansi, dan simpangan baku. Yang kedua, buatlah grafik dari studi kasus tersebut dan interpretasikan. Dengan catatan, NIM yang satu digit angka terakhir genap menggunakan data acak atau tunggal dengan jumlah data 30 data pengamatan. Sedangkan NIM yang satu digit angka terakhir ganjil menggunakan data kelompok atau interval dengan jumlah data 100 data pengamatan. Karena angka terakhir NIM saya itu genap, maka saya akan menggunakan studi kasus dengan data acak atau tunggal dengan jumlah 30 data pengamatan. Studi kasus yang saya ambil yaitu mengenai berat badan siswa. Soalnya diketahui data berat badan dalam kilogram siswa kelas 11 di sebuah SMA adalah sebagai berikut. Ada 40, 42, 41, 47, dan seterusnya. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan tentukan pertama rata-rata, kedua median, ketiga modus, 4 persentil, 5 kuartil, 6 range, 7 range atau kuartil, 8 variansi, dan yang terakhir yaitu simpangan baku. Baiklah, saya akan memberitahukan jawaban mengenai studi kasus yang saya pilih. Soal yang pertama yaitu rata-rata. Nah, rata-rata merupakan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk memudahkan kita menghitung rata-rata, alangkah baiknya kita membentukkan tabel frekuensi dengan tabel yang seperti ini. Diketahui berat badan 39 hingga 50 ada beberapa jumlahnya. Maka kita dapat menghitung dengan 39 ada 2, berarti 39 dikali 2 ditambah dengan 40 dikali 6, karena 40 ini ada 6 kali, maka jumlahnya pasti adalah 40 dikali 6. Dan rata-rata tersebut ditambahkan semuanya, lalu dibagi dengan jumlah data, yaitu 30. Hasil yang didapat yaitu 1320 dibagi dengan jumlah sampel, yaitu 30, sama dengan 44. Maka rata-rata dari data yang telah saya pilih tadi yaitu adalah 44. Kedua, median. Median merupakan nilai tengah. Sebelum menentukan mediannya, kita harus menyusun data yang kita punya dari urutan yang terkecil. Jika data tersebut ganjil, maka jumlah data ditambah 1 dibagi dengan 2. Sedangkan jika jumlah data tersebut genap, maka kita menggunakan rumus setengah dari jumlah data dibagi 2 ditambah dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Nah, berikut contoh dari jawaban median data tersebut. Kita mengurutkan data tersebut, lalu kita tentukan mediannya. Karena jumlah data saya genap, maka saya menggunakan rumus yang kedua yaitu setengah dalam kurung x n dibagi 2 ditambah x n ditambah 1 bagi 2. Maka setengah dari x dengan jumlah n-nya adalah 30. 30 dibagi 2 ditambah x, 30 ditambah 1 dibagi 2. Maka setengah dari x 15 dan ditambah x 16. Maksud x 15 dan x 16 adalah nomor urut x yang ke-15 ditambah dengan nomor urut x yang ke-16, yaitu 44 ditambah 44. Nah,
Setelah dijumlahkan, kita bagi dia dengan 2 dan hasilnya 44. Maka, sehingga kita dapat median dari berat badan siswa tersebut adalah 44. 3. Modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul. Nah, pada soal yang pertama tadi kita telah membuat tabel frekuensi, di mana kita dapat melihat dari tabel frekuensi tersebut angka yang mana yang paling besar menunjukkan angka yang paling banyak muncul. Jika frekuensi dari sini, nah yang paling banyak yaitu adalah 6, dengan 6 merupakan dari berat badan 40 kg. Maka dapat kita lihat di tabel frekuensi bahwa angka yang paling banyak adalah 40, sehingga modus dari data tersebut adalah 40. 4. Persentil. Persentil berasal dari kata persen atau perseratus, yang berarti suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Misalnya, persentil ke 50 menunjukkan rata-rata nilai pada umur tersebut. Jadi, kita akan menentukan persentil ke 15 dari data studi kasus yang kita miliki. Persentil 15 berarti letak persentil ke 15 yaitu sama dengan 15 dibagi 100 karena persentil merupakan per 100 n ditambah 1. Nah, 15 bagi 100 merupakan 0,15 dikali 30 ditambah 1 yaitu 31. Dan hasilnya adalah 4,65. Rumus persentil ke 15 sama dengan 4,5. Rumus persentil yaitu ditambah 0,65 dalam kurung X5 dikurang X4 tutup kurung. X4 kita tadi memiliki data yaitu sama dengan 10 ditambah 0,65 dalam kurung X5 nya yaitu 43 dan X4 nya yaitu 42. Maka 40 ditambah 0,65 dikali 0 adalah 40. Maka persentil ke 15 nya adalah 40. Yang kelima yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah, Q1, kuartil tengah, Q2, dan yang terakhir kuartil 3 yaitu Q3. Dengan rumus masing-masing kuartil yang Q1 sama dengan setengah dalam kurung S tambah 1, sedangkan rumus kuartil bawah sama dengan seperempat dari N tambah 1, kuartil tengah setengah dari N tambah 1, sedangkan kuartil atas yaitu X 3/4 N tambah 1. Dapat kita melihat dari PPT saya yaitu rumusnya agar lebih jelas. Kita akan menentukan kuartil dari data-data yang akan kita punya. Kuartil 1 yaitu Q1 sama dengan seperempat N ditambah 2. 3N kita memiliki N sama dengan 30, berarti seperempat 30 teman. Seperempat 32 adalah 8. Berarti kuartil pertama adalah 40 yaitu nomor urut 8. Kuartil kedua sama dengan median, maka Q2-nya adalah 44. Dan kuartil 3 maka Q3 sama dengan seperempat 3 kali N tambah 2. 3 dikali 30 yaitu 90, baru tambah 2 adalah 92, maka seperempat dari 92 adalah 23. Nah, X yang ke-23 dari data yang kita punya yaitu 47. Keenam, range. Range merupakan jangkauan antara nilai minimum dan maksimum. Nah, nilai minimum yang kita miliki dari data yaitu 39, sedangkan 50 nilai maksimumnya. Maka rumus range adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Jadi hasilnya 50 dikurang 39 sama dengan 9. Maka kita dapat range adalah yang ketujuh yaitu range antar kuartil adalah jarak antar kuartil pertama dengan ketiga.
sehingga range antar kuartil data ini adalah Q3 dikurang Q1. Kita tadi dapat bahwa Q3-nya yaitu 47 dan Q1-nya yaitu 45. 47 dikurang 40 sama dengan yang ke-8, variansi. Variansi adalah nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap rata-rata atau nilai rata-rata kumpulan data. Variansi digunakan untuk mengetahui bagaimana sebaran data terhadap rata-rata atau mean. Rumus populasi yaitu data satu dikurang rata-rata populasi dikuadratkan dibagi dengan banyaknya populasi. Jadi kita akan menentukan variansinya yaitu dengan X-nya dikurang dengan rata-rata yang kita miliki dari soal yang pertama yaitu 44 lalu kita kuadratkan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita kuadratkan maka semua ini kita jumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi dengan N. N yang kita miliki yaitu tadi adalah 30, maka 370 dibagi 30 sama dengan 12,3. Oke, bisa kita bulatkan menjadi 12. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku ini merupakan akar dari variansi tersebut. Nah, tadi kita dapat variansi dengan 12,3. Jadi simpangan bakunya adalah akar dari 12,3. Dan hasilnya adalah 3,5. Sehingga simpangan bakunya ialah 3,5. Yang ke-10 yaitu soal grafik data yang nomor 2 dari studi kasus saya. Grafik data yang saya ambil yaitu menggunakan histogram. Nah, beginilah bentuk histogram dari data yang kita punya tadi. Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa berat badan siswa paling banyak terdapat pada 39 sampai 40, yaitu 10 siswa. Yang paling banyak kedua yaitu pada 48 dan 49 sebanyak 6 siswa, dan yang paling banyak ketiga yaitu pada 44 dan 45 dengan jumlah 5. Paling banyak keempat yaitu antara 42 sampai 47 dengan jumlah sama-sama 4. Ini dia menurut saya. Dan yang paling sedikit adalah 50 dengan jumlah 1. Nah, itulah jawaban saya mengenai soal tipe A statistika elementer membuat studi kasus. Nah, juga selain dari presentasi yang saya bawakan tersebut, kita dapat mengetahui nilai dari rata-rata, median, modus, kuartil, persentil, dan sebagainya menggunakan Excel. Berikut adalah penjelasan saya bagaimana saya mencari rata-rata, median, modus, persentil, kuartil, dan sebagainya di aplikasi Excel. Baiklah, sekarang saya sudah berada di aplikasi Excel. Kita akan menentukan rata-rata, median, modus, persentil, kuartil, range antar kuartil, variansi, dan simpangan baku, serta cara membuat grafik data di aplikasi ini. 1. Cara menentukan rata-rata. Kita hanya perlu menekan sama dengan, lalu kita ketik sum. Kita bisa menggunakan rumus sum atau average, tapi saya akan menggunakan sum terlebih dahulu. Sum, kita pilih yang pertama ini, lalu kita blok data yang kita miliki. Untuk huruf, lalu kita bagi dengan jumlah data yaitu 30. Nah, dengan ini menunjukkan rata-rata dari data kita adalah 40, sehingga jawaban kita yang dipilih tadi sama. Kita menggunakan rumus average sama dengan ketik average,
lalu kita blok lagi data yang kita miliki. Bikin dari kolom, kita enter, sama. Inilah rumus untuk menentukan rata-rata. Kedua, cara menentukan median. Kita ketik sama dengan, lalu kita median 2 kali, kita blok. Nah, di dalam aplikasi Excel ini kita tidak perlu mengurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Acak pun bisa, karena dalam Excel langsung bisa menentukan nilainya. Nah, untuk membuktikannya kita ambil data acak. Bentar. Nah, ini data acaknya. Jadi kita akan membuat mediannya sama dengan ketik median. Lalu kita blok data acak yang kita miliki. Lalu kita tutup kurung. Enter. Nah, hasilnya sama. Jadi di dalam aplikasi Excel kita tidak perlu merepot-repot untuk menyusun data. Cara menentukan modus, kita ketik sama dengan lagi, ketik mode, kita menggunakan mode, lalu kita blok data, boleh data yang sudah tersusun di sini ataupun yang acak. Lalu tutup kurung, enter, 40. Cara menentukan persentil, kita ketik sama dengan, lalu persentil berapa yang ingin kita lihat, yaitu persentil 15. Tahap pertama, array itu blok data yang kita miliki, lalu titik koma, lalu koma, baru K. K itu merupakan dari rumus persentil. Persentil merupakan 15/100, maka kita tulis 15/100. Tutup kurung, enter, 40. Nah, jadi kita dapat persentil ke-15 adalah 40, sesuai dengan data yang kita miliki tadi. Lalu menentukan kuartil, ketik sama dengan kuartil, kita blok data kita, kita pilih kuartil pertama, ketik sama, enter, 40,25. Selanjutnya yaitu kuartil kedua, kita ketik sama dengan kuartil, lalu kita ketik, lalu kita blok array, koma, kuartil kedua, ketik 2, enter. Yang terakhir sama dengan kuartil data kuartil ketiga. Nah, hasilnya sama dengan yang ada di PPT sebelumnya, Xmax dan Xmin. Kita ketik saja sama dengan maksimum. Nah, kita blok, kita tutup kurung, kita kurangkan, saya ketik ini, lalu kita blok data kita tutup kurung, enter, 11. Selanjutnya range antar kuartil. Nah, range antar kuartil ini kita tinggal ketik sama dengan, lalu kita pilih
segitiganya kita kurangkan dengan 1 yang kita dapatkan tadi. Enter 6,75. Ini bisa dibulatkan jadi 7 dan ini bisa dibulatkan menjadi 4. Cara membulatkan bisa juga dengan sama dengan round, ketik angka. Nah, minimal digitnya kita tidak perlu digit, yaitu angka di belakang koma, jadi kita tulis aja 0 digit. Nah, yang ke-8 yaitu menentukan variansi. Menentukan variansi sama dengan variance. Nah, karena kita menggunakan data tunggal, otomatis kita akan menggunakan data variansi populasi. Kita blok data, lalu kita tutup, enter. Nah, bisa juga kita bulatkan seperti tadi, sama dengan kita blok data bukan data, tapi kita blok angka yang ingin kita bulatkan, yaitu 12,3. Kita kurung. Oh, maaf, kita lupa membuat angka di belakangnya. Komanya adalah 0, huruf enter, 12. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku kita ketik sama dengan, lalu kita ketik standar deviasi populasi yang ini ya. Lalu kita blok. Nah, hasilnya sama dengan data yang telah saya presentasikan sebelumnya. Lalu cara kita menentukan dan membuat grafik data. Pertama, kita blok dulu data yang kita punya, terserah mau yang acak atau tidak. Lalu kita pilih insert, lalu kita pilih chart. All chart, kita pilih histogram. Oke. Untuk memindahkannya ke table. Di PPT saya tadi kita terdapat 5 bar. Cara mengubahnya menjadi 5 bar itu tik, kita tekan chartnya, kita pilih format, lalu kita pilih format section, format data series. Cara mengubahnya yaitu kita ketik saja ini format axis, lalu kita pilih number of, kita maunya ada 5 atau 6. Kita buat aja nama saja, enter. Nah, kita juga buat antaranya menjadi bilangan bulat saja, yaitu 2. Nah, selesailah grafik histogram yang saya buat. Kita tulis kaitannya yaitu mengenai berat data siswa berat badan siswa SMA. Selesai. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.